Sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa senangnya kembali kita bertemu dengan sesi New Start, di mana pada hari Sabat ini kita akan membahas tentang air. Sebelumnya kita sudah bahas tentang nutrition, kita sudah bahas tentang exercise, dan pada kesempatan Sabat kali ini kita akan membahas tentang water, yaitu air. Nah, kenapa air ini begitu penting bagi kita? Karena seperti kita tahu bahwa di dalam tubuh kita salah satu yang sangat menyerupai air dalam tubuh kita adalah darah. Jadi kenapa Tuhan taruh air itu begitu penting bagi kita? Karena apa? Karena komponen yang paling penting dalam tubuh kita, darah itu, sama dengan air yang kita butuhkan yang harus kita isi ke dalam tubuh kita. Itulah sebabnya pada hari Sabat ini saya akan membagikan tentang air dan garam. Kenapa saya membahas tentang air dan garam? Karena air dan garam ini adalah satu kesatuan yang sangat penting di dalam tubuh kita. Itulah sebabnya tidak bisa dipisahkan. Dan pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama belajar. Dan sebelum kita belajar, mari kita sama-sama kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami puji dan muliakan melalui Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan berbakti dan menekan firman-Mu melalui pekabaran kesehatan. Kiranya Engkau tuntun kami dan penuhi hamba-Mu dengan roh-Mu, agar hamba-Mu dapat memberikan pekabaran ini dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan berbakti dalam Tuhan Bapa, karena kami berdoa hanya satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, kira-kira air itu apa? Kenapa begitu penting bagi tubuh kita? Mari kita lihat ya, melalui Roh Nubuat. Di dalam buku Membina Pola Makan dan Diet, dikatakan air bersih itu adalah suatu berkat. Jadi Tuhan memberikan air bersih itu suatu berkat pada waktu sehat atau sakit. Jadi untuk orang sehat atau orang sakit, yang namanya air itu suatu berkat. Air bersih adalah salah satu berkat surga yang paling mahal. Penggunaannya secara teratur akan meningkatkan kesehatan. Itulah minuman yang disediakan Allah untuk memuaskan dahaga binatang dan manusia. Air yang diminum secara bebas akan menolong mengisi kebutuhan tubuh dan menolong alam untuk menolak penyakit. Luar biasa sekali ini Tuhan ya. Kok bisa air Tuhan kasih itu untuk menyembuhkan penyakit. Jadi Tuhan nggak main-main ketika dia memberikan satu paket New Start. Kita udah tahu bagaimana kita belajar nutrition itu penting bagi tubuh kita. Kita tahu bagaimana exercise itu penting. Ternyata air juga tak kalah pentingnya. Karena dia adalah berkat yang paling mahal Tuhan berikan bagi kita. Namun, kita harus tahu ketika kita belajar tentang air, banyak orang berpikir, oh saya sudah minum cukup. Saya sudah banyak minum air, tapi ternyata ketika dicek, kenapa saya masih namanya dehidrasi? Ternyata di dalam tubuh kita yang namanya air dan garam itu sangat penting. Karena apa? Karena garam adalah salah satu komponen yang sangat diperlukan air untuk bekerja sama di dalam tubuh kita sehingga dia dapat bekerja dengan baik. Makanya ketika kita melihat dalam Alkitab, dalam Matius 5 ayat 13 dikatakan bahwa apa? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak. Jadi ternyata garam ini kalau nggak ada gunanya, ya selain dibuang, ya diinjak orang. Jadi ini begitu penting kenapa Tuhan berikan garam, karena memang garam dan air adalah satu kesatuan yang begitu luar biasa bagi tubuh kita. Nah, mari kita belajar tentang tubuh kita. Di dalam tubuh kita, 75% badan ke bawah, dari leher ke bawah itu 75% adalah mengandung air. 25% dari leher ke atas juga mengandung air. Jadi semua tubuh kita itu 100%, 80%-nya itu paling semuanya diisi oleh air. Makanya Tuhan bilang apa? Saya berikan air, suatu persembahan yang paling mahal bagi tubuh. Kebutuhan air kita setiap hari paling sedikit 2,5 liter. Kenapa? Kita bisa lihat bagaimana organ-organ tubuh kita mengeluarkan air setiap hari. Kita lihat ya. Ginjal setiap hari mengeluarkan 1,5 liter air. Kulit setiap hari 0,5 liter air. Pencernaan kita 0,3 liter air, dan paru-paru 0,2 liter air.
Sehingga kalau itu ditotalkan dengan keseluruhan, maka pengeluaran organ tubuh kita adalah 2,5 liter air. Coba kita mulai pikir-pikir, saya setiap hari ada nggak 2,5 liter air ya dalam tubuh saya? Ini adalah tubuh orang dewasa ya. Kenapa? Karena memang semua tubuh kita ketika mengalami yang namanya metabolisme, mengalami namanya perputaran pekerjaan satu organ dengan organ yang lain, air adalah salah satu komponen yang sangat penting karena dia berhubungan dengan darah. Itulah sebabnya orang kadang-kadang mikir, saya sudah banyak minum air, saya sudah, tapi kenapa saya masih dehidrasi? Dan ketika orang pun kurang minum air, apa yang terjadi? Banyak gigi-gigi manusia menjadi gampang bolong. Kenapa? Karena dalam kita punya mulut ada yang namanya air liur. Jadi kalau air liur kita kering, maka apa yang terjadi? Kita punya daerah mulut menjadi kering, maka itulah yang menyebabkan salah satu penyebab gigi menjadi gampang bolong. Karena air liur dibutuhkan untuk melawan bakteri dan untuk menguraikan makanan yang kita makan. Dan satu buku yang ditulis oleh Dr. Shinya, lagi dari seorang ahli kolon, dikatakan dari Jepang, dia mengatakan 60% penyakit kanker datang karena kurang minum, dan penyakit lain seperti hipertensi, jantung, diabetes terjadi juga karena kurang minum. Jadi minum ini sangat penting sekali. Dan mari kita lihat bagaimana cara kerja minum ini ya. Kenapa garam itu penting? Di dalam tubuh kita, yang namanya darah itu mengandung 92 mineral. Jadi tubuh kita itu kalau namanya darah, dia mengandung 92 mineral yang sangat banyak dibutuhkan oleh tubuh. Dan dari 92 mineral ini, kalau kita ambil di dalam garam, 30% mengandung sodium dan 50% mengandung klorida. Sodium itu adalah tadi kita tahu komponen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Klorida ini adalah salah satu komponen yang penting sekali untuk membentuk yang namanya asam lambung. Jadi ini sangat penting di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita lihat, kira-kira kalau misalnya saya mau makan garam, garam apa yang kayak makan? Kalau kita lihat di dalam dunia kita sekarang ini, orang banyak membeli garam meja yang banyak dijual di supermarket maupun toko-toko besar yang ada di sekeliling kita yang bisa kita jangkau. Namun ternyata setelah kita lihat garam meja itu mengandung 3 mineral. Jadi ada juga namanya garam Celtic salt, ini mengandung 82 mineral. Garam Himalaya mengandung juga 82 mineral. Ada juga garam-garam lain yang sea salt, atau kalau di Indonesia ada namanya garam kusamba, mengandung 72 mineral. Kenapa kita harus memakai garam-garam yang seperti Celtic dan Himalaya? Karena apa? Karena garam-garam ini paling mendekati mineral yang mendekati kebutuhan darah kita. Jadi karena kebutuhan darah kita ada 92 mineral, maka carilah garam-garam yang mendekati mendekati mineral yang dibutuhkan oleh darah kita. Sehingga kalau kita makan garam meja yang mengandung 3 mineral, apa yang terjadi? Biasanya orang-orang kalau misalnya dia makan garam meja, apa yang terjadi? Garam meja karena dia mengandung 3 mineral, maka lidah ketika kita makan garam itu terkena kepada lidah, apa yang terjadi kepada lidah? Lidah itu akan menjadi lumpuh, tumpul. Sehingga ketika kita makan, berikutnya yang kita rasakan adalah kurang garam. Jadi kalau ambil garam meja, ini kurang aja, kita tambahin lagi, kita tambahin, sampai akhirnya garam itu banyak sekali, baru kita rasa cukup. Tapi apa yang terjadi kepada tubuh kita ketika kita menambah garam banyak dengan mineral yang sangat sedikit? Itulah yang menyebabkan apa yang terjadi kepada darah kita menjadi kental. Nah, berbeda dengan garam-garam yang saya sebutkan di bawah, garam Celtic, garam Himalaya atau garam sea salt, karena dia mengandung garam yang mengandung mineral yang sangat mendekati darah kita, maka apa yang terjadi kepada lidah kita? Maka lidah kita itu akan dibangkitkan saraf-sarafnya. Sehingga ketika kita makan sedikit saja, maka kita akan merasakan, wow, ini asin. Sehingga ketika kita mengkonsumsi maka garam-garam yang mengandung mineral yang mendekati kita punya mineral yang dibutuhkan oleh darah kita, maka kita tidak akan mengkonsumsi itu dalam jumlah besar. Karena tubuh kita akan memberikan alert yang begitu luar biasa, mengatakan ini sudah cukup. Karena sesuai dengan kebutuhan darah kita. Itulah sebabnya
Di rumah saya punya 2 garam. Saya pakai garam Celtic, saya pakai untuk mertua saya karena dia kemarin ada sakit jantung, dan saya juga ada garam Himalaya. Kenapa saya bilang untuk jantung menggunakan garam Celtic? Karena kita tahu bahwa kandungan chloride itu adalah sama dengan kandungan magnesium. Jadi jantung ini membutuhkan magnesium yang banyak, dan garam Celtic mempunyai 3 magnesium ya, magnesium bromide, magnesium sulfate, dan magnesium chloride. Jadi ini magnesium ini sangat begitu luar biasa. Kenapa magnesium itu begitu luar biasa? Karena sifat magnesium itu bersifat water hungry. Dia lapar sama air. Itulah sebabnya garam itu sangat dibutuhkan oleh tubuh supaya apa? Tubuh bisa menarik air ke dalam sel. Itulah sebabnya banyak orang mengatakan, saya banyak minum, tetapi kenapa saya dehidrasi? Ternyata karena saya tidak mengkonsumsi garam yang tepat. Sehingga kebutuhan sel dalam tubuh saya, di mana kita tahu dalam tubuh kita adalah sel adalah komponen yang paling inti dalam tubuh kita. Ketika dia membutuhkan air, dia butuh namanya magnesium. Nah, apa yang terjadi kepada kita? Kita sering lupa untuk makan garam. Ataupun yang kalau kita makan adalah garam meja. Biasanya yang saya lakukan, yang kebutuhan yang kita lakukan adalah yang saya selalu kasih tahu pada teman-teman saya di grup kesehatan yang saya kelola dengan Sandra, saya selalu katakan, biasakan ketika kita bangun pagi, taruh garam di ujung jari kita, taruh ke dalam lidah kita. Jadi kita taruh dalam lidah kita, ketika kita sedang sesap itu garam, lalu kita minum, apa yang terjadi? Maka saat itu juga air yang kita minum itu akan segera ditarik ke dalam sel tubuh kita. Apakah berbeda dengan air yang dicampur dengan garam yang dicampur dengan air minum? Itu 2 hal yang berbeda. Kenapa? Karena sifat magnesium adalah water hungry. Ketika kita campur garam ke dalam air, maka magnesium itu akan menyerap air minum itu duluan. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita minum, kita taruh di dalam lidah kita, kita punya garam, baru kita minum, sehingga air itu langsung ditarik, daripada kita mencampur garam itu ke dalam air minum itu. Tetapi itu bukan suatu hal yang salah ya, mencampur garam dengan air, itu bukan suatu hal yang salah, itu pun hal yang baik. Tetapi kalau dipertanyakan antara garam ditaruh di lidah dengan garam campur dengan air, maka akan lebih efektif kalau kita menaruh garam di lidah ketika kita minum daripada kita mencampur garam ke dalam air. Karena apa? Maka garam itu akan menyerap air itu duluan daripada apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, mari kita lihat bagaimana cara garam itu bekerja di dalam tubuh kita. Ini saya sudah bikin slide-nya. Oke. Jadi di dalam tubuh kita ada 4 elemen yang sangat dibutuhkan tubuh dalam darah. Pertama adalah oksigen. Kita udah belajar kemarin ya, bagaimana ketika kita berolahraga maka oksigen yang ditarik lebih banyak, makanya kita butuh oksigen dalam darah. Yang kedua, kita butuh air. Air ini sangat penting dalam darah. Kenapa? Karena air inilah yang membuat darah menjadi lancar dan dia tidak menjadi kental. Dan yang ketiga adalah potasium. Dari mana kita mendapatkan potasium? Kita sudah belajar di pelajaran pertama tentang nutrition bahwa potasium ini kita dapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan kita. Dan yang terakhir adalah sodium. Dan sodium ini kita dapat dari mana? Dari garam. Nah, mari kita pelajari bagaimana di dalam tubuh kita cara bekerjanya air dan garam ini dalam mengontrol yang namanya tekanan darah kita. Kita kembali yang namanya dalam tubuh kita adalah sel, ya. Kita anggap ini adalah sel kita. Ini saya kasih sel. Dan di dalam sel ini ada terbagi 2, intraselular dan ekstraselular. Di intraselular, nama kita punya sel itu ada komponen yang bernama potasium. Jadi dalam kita punya intraselular, sel kita ada potasium, dan di dalam di ekstraselular kita ada yang namanya sodium. Jadi bagaimana caranya potasium dan sodium ini bekerja? Oke, jadi ketika kita minum air, kita taruh garam ke lidah, maka air itu akan ditarik oleh magnesium ke dalam sel tubuh kita. Jadi ketika kita minum air dengan garam,
maka magnesium water hungry itu dia akan menarik yang namanya air ke dalam sel tubuh kita. Nah, ketika air itu masuk ke dalam sel tubuh kita langsung, apa yang terjadi? Ketika ada potasium, maka air itu akan membuat apa? Kita punya tekanan darah dengan proses yang namanya osmosis diffusion, maka akan terjadi apa namanya gerakan tarik ulur, di mana sodium fungsinya adalah untuk menaikkan tekanan air dan potasium adalah untuk membuat tekanan air itu rendah. Sehingga di dalam kita punya sel akan terjadi apa? Gerakan buka tutup buka tutup. Nah, itulah yang membuat apa? Kita punya tekanan darah di dalam stabil. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah cukup dengan garam saja? Oh, enggak. Kenapa? Karena ketika kita hanya minum air dengan garam, memang akan terjadi yang namanya air diserap langsung ke dalam kita punya sel tubuh. Tapi apa yang terjadi kalau kita tidak makan sayur-sayuran dan buah-buahan? Maka ketika potasium itu tidak ada di dalam kita punya intraselular, apa yang terjadi? Maka sodium itu ketika terjadi proses osmosis diffusion, maka dia akan masuk ke dalam apa? Intraselular, dan potasium tidak ada di dalam, maka yang terjadi sel akan menjadi bengkak. Jadi kalau sel menjadi bengkak, apa yang terjadi? Maka akan terjadi yang namanya hipertensi. Demikian juga dengan sebaliknya, ketika kita punya potasium, tapi kita tidak punya sodium, maka apa yang terjadi dalam tubuh kita? Tekanan darah rendah dan dehidrasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hanya kebutuhan potasium dan sodium? Ternyata tidak ya, karena kita tadi sudah belajar bahwa di dalam sel darah kita ada 92 mineral, artinya darah kita membutuhkan mineral yang sangat lengkap, yang harus lengkap untuk membuat tubuh kita sehat. Nah, komponen lain selain air, potasium, sodium adalah vitamin D. Nanti 2 minggu depan akan dibahas oleh Sandra bagaimana vitamin D itu begitu penting. Tetapi saya akan singgung sedikit saja di sini bagaimana vitamin D itu begitu krusial, begitu penting bagi tubuh kita. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita yang namanya mineral itu hanya bisa terserap kalau ada kalsium. Jadi makanya kita selalu tahu bahwa apa? Kalsium is the king. Selalu orang bilang kalsium is the king. Kenapa kalsium selalu dibilang sebagai raja? Karena apa? Mineral-mineral lain itu tidak bisa terserap tanpa kalsium. Tapi kita harus tahu bahwa kalsium pun tidak bisa terserap tanpa vitamin D. Jadi kalau vitamin D kita nggak cukup, maka kalsium tidak terserap, maka mineral lain pun tidak akan terserap. Itulah yang membuat apa? Tidak terjadinya balance di dalam tubuh kita. Lalu bagaimana dengan gula darah kita? Itu pun terjadi ketika tidak ada air, maka proses yang namanya pemecahan glukosa di dalam pankreas tidak ada air, maka akan membuat apa? Insulin tidak bisa masuk ke dalam kita punya sel darah, apa yang terjadi? Hipertensi. Jadi kalau orang nanya-nanya hipertensi, penyebabnya apa ya? Oh, banyak sekali penyebabnya. Kenapa? Karena hipertensi adalah salah satu penyakit yang sangat umum sekarang. Menyerang hampir semua usia-usia yang kalau dulu itu usia 60 ke atas, sekarang usia 30, 20, 40 pun sudah mulai mempunyai penyakit yang namanya hipertensi. Kira-kira apa penyebab hipertensi? Kita sudah lihat dari bagaimana cara tubuh bekerja di dalam satu sama lain, dan paling luar biasanya adalah ketika air itu ditarik oleh magnesium ke dalam tubuh, ini ada saya taruh bulatan di sini, itu adalah membran sel. Ketika membran sel ini ketemu dengan namanya air, dia akan berputar dengan cepat untuk menghasilkan namanya energi. Itulah sebabnya sangat berbahaya sekali buat orang-orang yang diet tanpa garam. Kenapa? Karena mereka pasti akan menjadi lemas. Kenapa? Karena proses di dalam tubuh kita, proses namanya metabolisme itu semua tidak berjalan dengan baik karena akibat tidak adanya air. Sehingga ketika orang-orang yang namanya diet tanpa garam, ketika dia lemas, apa yang terjadi? Taruh garam sedikit di jari, taruh di lidah, lalu minum, apa yang terjadi? Maka itu akan menghasilkan 3 energi yang begitu luar biasa, dan dalam sekejap dia akan mempunyai energi yang kuat sehingga dia tidak menjadi lemas. Nah, ini kita lihat bagaimana elemen dalam tubuh kita, sel kita begitu luar biasa Tuhan ciptakan dengan proses air dan garam ini.
Nah, kira-kira penyebab hipertensi apa ya? Satu, dehidrasi itu menyebabkan hipertensi. Tadi kita udah lihat ya, minum air banyak tidak cukup. Tidak ada garam, tidak akan membuat air masuk ke dalam kita punya sel. Jadi kita perlu garam. Salah satu penyebab utama adalah dehidrasi. Kedua, nggak ada garam. Makanya tadi dokter saya bilang dokter itu nggak salah kalau dibilang kurangin garam seperti yang ditulis di sini ya. Kurangin garam di slide nomor slide ini. Kenapa dokter selalu bilang kalau hipertensi kurangin garam ya? Karena garam meja itu membuat apa? Membuat darah itu menjadi kental. Makanya kalau dokter bilang kurangin garam, iya, tetapi bukan kurangin garam, ubah garamnya. Nah, ini tadi kita sudah pelajari, dan ini yang saya mau bagikan, bahwa penyebab hipertensi pertama adalah karena kurang dehidrasi dan nggak ada garam. Ketiga adalah karena apa? Waduh, kenapa ini? Karena garam meja. Garam meja inilah membuat apa? Darah kita itu menjadi kental. Dan tadi saya udah bahas bagaimana sudah kita air minum udah cukup, sudah pakai garam, tapi ternyata kita nggak ada makanan hijau. Kemarin Bang Wilmore di grup nanya, Jen, kenapa kalau makan pete saya lebih enak perutnya ya? Iya, kenapa? Karena dalam tubuh kita pete itu adalah bagian dari makanan hijau. Jadi ketika dia ada di dalam kita punya sel, maka apa yang terjadi? Gerakan namanya osmosis diffusus itu akan berjalan dengan baik. Sehingga apa? Hipertensi dalam tubuh kita akan seimbang, sehingga akan membuat kita punya tekanan darah stabil. Lalu kurang matahari, nggak ada vitamin D ya. Nanti Sandra 2 minggu depan akan terangkan bagaimana begitu matahari itu begitu penting. Kurang olahraga, kita sudah bahas pentingnya olahraga itu seperti apa. Makanan tinggi gula, tinggi karbohidrat, itulah yang menyebabkan apa? Hipertensi. Kurang lemak sehat, atau saya bahas ini adalah margarin, karena margarin adalah salah satu yang harus kita hindari, karena inilah yang menyebabkan apa? Trans fat di dalam tubuh kita yang membuat apa? Tingginya LDL. Dan yang terakhir adalah stres yang berkepanjangan. Bahkan yang untuk yang terakhir ini selalu saya bilang, mau kita hidup sehat, mau kita lakukan minum air yang banyak, mau yang apapun kita lakukan, kalau stres berkepanjangan, sulit untuk disembuhkan. Itulah sebabnya makanya kita harus memanage kita punya stres. Nah, kalau ada orang hipertensi, biasanya dokter-dokter yang sekarang lakukan adalah memberikan obat yang namanya warfarin atau pengencer darah, atau juga namanya aspirin. Ya, ini dua adalah obat-obat yang sering dikasih untuk orang-orang yang hipertensi gara-gara masalah kekentalan darah. Tetapi menurut Harvard University, ternyata orang-orang yang suka minum aspirin akan menyebabkan apa? Resiko perdarahan di daerah otak dan di daerah pencernaan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan air itu sebagai suatu hadiah yang sangat mahal dan sangat berharga. Kenapa? Karena dengan air kita mampu menyembuhkan apa? Tekanan darah. Masalah tekanan darah tinggi maupun tekanan darah rendah. Kenapa? Karena air ini adalah salah satu komponen yang sangat krusial dalam tubuh kita. Kalau kita kurang, wah luar biasa ya. Maka akan terjadi dehidrasi dan itu akan membuat banyak penyakit. Dan kita akan bahas nanti satu-satu di belakang bagaimana organ-organ tubuh kita itu bekerja satu-satu dan begitu luar biasanya air itu dibutuhkan oleh kita punya organ. Nah, jadi kalau kita tahu kita udah sakit hipertensi, terus kita tahu bahwa kita makanan-makanan kita adalah yang membuat kita darah kita kental, yaitu gara-gara makanan junk food, gara-gara kita makan makanan gula-gula, gara-gara kita makan karbohidrat terlalu banyak, maka makanan apa yang membuat darah kita supaya tidak menjadi kental tapi menjadi blood thin ya, menjadi darah yang sehat dan lancar. Nah, ini kita lihat bagaimana caranya membuat darah kita sehat dan lancar. Oke. Air idealnya pada organ tubuh kita butuhkan adalah 2 sampai 2,5 liter per hari. Jadi jangan kurang dari 2 sampai 2,5 liter per hari. Kenapa? Itu baru mengganti fungsi tubuh dan pernafasan dalam tubuh. Belum kebutuhan kita yang lain. Jadi kalau dibilang
Orang bilang sekarang, wah jangan banyak-banyak minum, nanti ginjalnya sakit. Terlalu banyak minum bikin sakit ginjal. No, sekarang saya tanya, ada nggak kasus di dunia ini orang kebanyakan minum air? Kenapa? Karena kalau orang kebanyakan minum air, maka apa? Dia akan keluar dari kita punya semua organ, entah dari mata, entah dari telinga, itu akan keluar kalau kelebihan. Tetapi nyatanya bahwa sekarang penyakit-penyakit di seluruh dunia maupun tubuh-tubuh manusia rata-rata orang kekurangan minum air. Jadi jangan gara-gara dibilang banyak hoax ya beredar sekarang berita-berita bahwa kalau banyak minum air bikin ginjal rusak. No, ginjalmu akan rusak kalau kau tidak minum air. Jadi sebelum kau sakit ginjal dan dokter bilang udah nggak boleh minum air karena ginjalmu sudah rusak dan yang berfungsi hanya tinggal 15-20%, lebih baik sekarang minum air sebelum ginjalmu tidak bisa bekerja dan kau ingin minum pun dokter udah nggak bisa kasih minum. Jadi apa yang kita lakukan? Minum air 2-2,5 liter per hari. Lalu apa? Ganti garammu. Jangan gunakan garam meja. Gunakan garam-garam yang mendekati mineral darah kita. Bisa pakai Celtic salt, bisa pakai Himalayan salt, bisa pakai Kusamba salt, bisa pakai sea salt, bisa pakai Bali salt. Yang penting kita harus tahu bahwa garam-garam itu mengandung mineral yang mendekati jumlah mineral yang ada dalam tubuh kita. Nah, juga yang ketiga adalah apa? Makanan yang buat darah kita sehat adalah cayenne pepper. Ini kalau saya kasih sama orang-orang yang sakit hipertensi atau saya sendiri pun masih konsumsi ini, memang cayenne pepper ini luar biasa dahsyat pedesnya. Tapi saya selalu bilang sama orang-orang, lebih baik kita minum itu sekarang, tapi pedesnya hanya 3 menit, tapi reaksinya adalah luar biasa bagi badan kita. Kenapa? Karena cayenne pepper ini setelah diteliti, ternyata cayenne pepper ini mampu membuka pembuluh kapiler darah kita yang tersumbat. Dan ada satu dokter, saya lupa dokter siapa itu kemarin saya baca, di dalam bukunya dia mengatakan bahwa cayenne pepper ini mampu memperbaiki otot jantung. Jadi memang rasanya luar biasa dahsyat minum cayenne pepper ini, tetapi cayenne pepper ini mampu untuk menyembuhkan masalah-masalah yang dibuat oleh gara-gara darah kita kental. Jadi kalau orang sakit kepala, orang vertigo, pakai cayenne pepper ini. Maka cayenne pepper ini adalah pertolongan pertama yang begitu luar biasa. Bahkan di kantor saya, kemarin ada orang serangan jantung, saya buka mulutnya, saya masukin itu cayenne pepper, saya kasih dia minum, dalam waktu hitungan berapa detik, dia pulih. Luar biasanya Tuhan ya, bagaimana air dan makanan-makanan ini diperlukan untuk apa? Membuat darah kita lancar. Yang keempat adalah bawang putih. Ya, ini juga memang dahsyat ya antara bau dan rasanya, tetapi ternyata bawang putih ini luar biasa untuk membuat darah kita lancar. Dia karena mengandung salah satu zat yang bernama allicin. Allicin ini bukan hanya untuk melancarkan peredaran darah, tapi dia juga sanggup untuk melawan penyakit karena dia adalah salah satu antibiotik alami. Juga jahe. Ini antiinflamasi yang begitu luar biasa ya, membuat darah kita juga lancar. Jadi kalau orang yang mau darahnya lancar, ya minumlah air jahe. Sehingga apa? Yang masalah-masalah penyakit hipertensi itu akan menjadi terhindari. Dan yang paling penting adalah omega 3. Kita tahu omega 3 adalah komponen yang paling penting untuk melawan inflamasi. Dan itu ada dalam makanan chia seed, flaxseed, dan kalau di kacang ada di kacang walnut. Jadi ini adalah makanan-makanan yang membuat darah kita lancar. Jadi kalau sudah minum air, kita tambahkan ini, maka apa yang terjadi? Semua masalah-masalah kekentalan darah dalam tubuh kita akan bisa dilewati dan kita akan membuat kita lebih sehat lagi. Nah, apa akibat kurang air pada organ tubuh kita? Mari kita bahas satu-satu ya. Masalah dehidrasi ini begitu luar biasa. Oke, kita lihat ini adalah lambung. Lambung kita di atas itu adalah daerah yang namanya hydrochloric acid. Hydrochloric acid ini adalah asam lambung yang sangat dibutuhkan oleh lambung kita. Dari mana dia dapat hydrochloric acid ini? Hydrochloric acid ini kita dapat dari air minum kita. Jadi banyak sekali sekarang praktek-praktek yang sangat tidak baik di dunia ini adalah ketika dia makan, dia langsung minum. Ingat ya, di dalam tubuh kita yang namanya pencernaan
itu adalah tempat yang paling acid, pH-nya sampai 2,5 di situ. Jadi ketika kita makan, langsung kita minum, apa yang terjadi? Maka apa? Asam lambung kita itu akan menjadi netral. Jadi ketika asam lambung kita menjadi netral, bagaimana dengan makanan yang kita makan? Tidak akan tercerna. Sehingga ketika tidak akan tercerna apa yang terjadi dalam lambung kita, maka akan menjadi yang namanya peptic ulcer atau sakit MAH. Kenapa? Karena tidak adanya hydrochloric acid dalam tubuh kita. Kalau orang nanya, orang sakit MAH itu karena sakit lambung? Bukan. Karena apa? Kebiasaan makan yang tidak teratur, makan terlalu banyak, dan habis makan langsung minum. Sehingga apa yang terjadi? Katup yang ada di dalam lambung kita, namanya sphincter itu, dia menjadi capek karena begitu buka tutup makan terus ya, masuk makanan buka tutup, apa yang terjadi? Lelah, dia terbuka. Ketika terbuka maka hydrochloric acid yang sedikit itu akan keluar. Itulah yang akan membuat orang sakit lambung, peptic ulcer. Dan kadang-kadang di lambungnya itu pun akan menjadi apa? Luka. Kenapa? Karena tidak ada air. Loh, jadi gimana dong caranya? Jadi kita ketika kita mau makan, kita ada aturannya. Setengah jam sebelum makan kita harus minum. Kenapa? Karena itu membantu pencernaan kita. Setengah jam sebelum makan kita minum, apa yang terjadi? Maka kita punya lambung akan membentuk namanya hydrochloric acid, asam lambung. Dan ini sangat penting dalam kita punya pencernaan. Jangan main-main ya. Banyak orang bilang kalau saya sakit lambung, saya minum obat lambung aja. No, obat lambung bekerja untuk mengikis asam lambung. Jadi ketika asam lambung itu dikikis, penderita akan merasa lega. Kenapa? Karena asam lambungnya terkikis. Jadi dia tidak merasa lagi, waduh ini sakit. Padahal karena sphincternya terbuka atau mungkin ada luka di lambung kita. Sehingga apa yang terjadi? Berikutnya ketika dia mau makan, pasti dia akan sakit lagi. Kenapa? Karena asam lambung sudah tidak ada. Jadi bagaimana dong kalau saya seperti ini? Lebih baik kita minum sebelum makan, setengah jam sebelum makan. Atau 2 gelas air panas sebelum makan, itu lebih baik. Sehingga ketika kita minum 2 gelas air panas sebelum, tapi bukan panas banget ya, maksudnya panas yang sesuai dengan kita punya derajat tubuh. Angetlah, kita minum, lalu apa yang terjadi? Maka kita punya lambung akan membentuk namanya hydrochloric acid. Itu ada di atas, sehingga ketika makanan masuk ke dalam kita punya pencernaan, maka dia akan bekerja dengan baik untuk menghancurkan kita punya makanan. Itulah sebabnya kalau mau makan, setengah jam sebelum makan, terusnya adalah setengah jam sebelum makan, minum. Atau 1 jam setelah makan, 1-2 jam setelah makan, baru minum. Jangan habis makan langsung minum. Inilah yang menyebabkan banyak sekali penyakit di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah, paling banyak adalah sakit lambung. Selain stres ya. Ini karena apa? Karena pola minum yang salah. Habis makan, minum. Udah itu masih mending habis makan minumnya apa? Air putih, ada yang minum teh, ada yang minum kopi, wah makin hancur lagi di dalam. Itulah sebabnya minumlah air di antara jam makan, bukan jam makan ya. Minumlah air di antara jam makan. Kenapa? Karena lagi jam makan kita makan, pasti kita tidak akan mengalami namanya proses penghancuran makanan yang baik. Nah, bagaimana dengan pankreas kita? Banyak orang nggak tahu bahwa di pankreas kita ini adalah organ akhir dari pencernaan kita. Orang selalu mikir di lambung, tetapi sesungguhnya adalah di pankreas. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang sakit kanker pankreas akhirnya menjadi kurus. Kenapa mereka menjadi kurus? Karena pankreasnya tidak bekerja dengan baik. Kita lihat bagaimana pankreas ini bekerja. Di dalam pankreas ada namanya hormon lipase. Hormon lipase ini fungsinya untuk menghancurkan yang namanya glukosa. Ada enzim amilase. Enzim amilase adalah manfaatnya untuk menghancurkan starch atau tepung-tepungan. Dan ada namanya enzim tripsin yang fungsinya adalah untuk menghancurkan protein. Jadi enzim-enzim ini penting sekali untuk menghancurkan makanan kita. Nah, ketika orang mengalami namanya sakit kanker pankreas, kenapa mereka menjadi kurus? Karena banyak orang nggak tahu kalau ternyata pankreas ini adalah ujung dari pencernaan kita. Jadi ketika pencernaan sudah jalan dari lambung kita, sudah masuk ke dalam pankreasnya nggak bisa bekerja, apa yang terjadi? Maka
semua makanan-makanan yang sudah diolah itu akan tetap tinggal di dalam lambung. Sehingga apa yang terjadi kepada orang-orang yang sakit kanker pankreas, mineral-mineral yang harusnya diarahkan ke seluruh tubuh kita tidak akan terarahkan ke sana. Lalu apa yang terjadi? Maka apa? Tubuh akan menjadi kurus. Karena apa? Mineral-mineral itu tidak ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika pankreas ini sudah nggak bisa berjalan, maka apa yang terjadi? Maka yang namanya orang sakit diabetes itu kan biasanya akibat apa? Pankreas ini pun mengeluarkan namanya dua hormon. Hormon insulin, di mana insulin ini fungsinya adalah untuk menghancurkan, untuk menurunkan gula darah dalam tubuh, menghancurkan glukosa, sehingga gula darah bisa turun, dan hormon glukogen adalah fungsinya untuk menetralkan gula darah kalau terlalu rendah. Tapi saudara-saudara tahu semua namanya hormon glukogen, hormon insulin, enzim lipase, enzim amilase, sama enzim tripsin, semua itu tidak bisa terjadi kalau nggak ada air, karena mereka semua terbentuk oleh air. Bisa bayangkan penderitaan kita punya organ di dalam tubuh, tanpa air semua menderita, baik itu lambung, baik itu pankreas. Nah, bagaimana dengan otak? Oke. Otak adalah salah satu daerah namanya hydroelectric city, di mana air dan elektrik ada di dalam otak kita. Otak kita kalau nggak ada air, apa yang terjadi? Orang banyak pusing, nggak bisa mikir. Ada yang namanya vertigo, ada yang namanya banyak hal. Jadi kalau kita lihat di sini namanya otak, otak ini adalah salah satu yang mengalami yang namanya hydroelectricity. Jadi kalau kita bilang ya, bagaimana otak itu begitu luar biasa bekerja untuk menganalisa semua apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Tetapi apa yang terjadi kepada otak kalau nggak ada air, kita akan mengalami yang namanya sakit vertigo, kita akan mengalami pusing. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Otak kita akan bisa mengkerut. Bahaya sekali ya kalau otak kita mengalami penyusutan, maka apa yang terjadi? Banyak sekali penyakit yang bisa datang kepada kita, termasuk Alzheimer, termasuk multiple sclerosis dan lain-lain. Bagaimana dengan kolon kita? Nah, kolon kita ini, kita punya usus besar, itu sangat membutuhkan air. Kenapa? Karena banyak air yang dikeluarkan untuk membuang kita punya hasil metabolisme ya. Bayangkan kalau kita sudah dehidrasi, terus air itu dikeluarkan dari kolon, apa yang terjadi? Maka kita punya yang namanya feses akan menjadi keras. Itulah yang makanya menjadi namanya orang konstipasi, nggak bisa pup berhari-hari. Kenapa? Ya karena apa? Nggak ada air. Sehingga apa yang kita konsumsi itu tidak membuat apa? Bisa dibuang dengan baik oleh pencernaan kita. Maka ketika kolon itu tidak menjadi bersih, itulah yang suka menjadi penyebab kanker, penyebab hipertensi, dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana air yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Air sebaik apa yang dilakukan, yang kita perlukan oleh tubuh kita? Air yang diperlukan oleh tubuh kita adalah air yang tidak mengandung klorin dan air yang tidak mengandung fluoride. Kenapa? Karena air-air yang ada di kota-kota besar sekarang adalah air-air yang tercemar. Makanya saya kemarin kalau pergi ke gunung, saya iri sekali sama orang-orang tinggal di gunung karena air di sana bersih-bersih sekali dan sangat enak rasanya. Nggak sama dengan air-air yang ada di kota-kota besar. Sehingga kalau misalnya ada dua komponen ini dalam air kita, fluoride dan chlorine, sebenarnya kalau chlorine itu masih enak ya, maksudnya ketika kita mengambil tap water, kita keluarkan, kita biarkan dia menguap, maka klorin itu akan keluar dengan sendirinya dengan proses penguapan. Tetapi tidak dengan fluoride. Itulah sebabnya di kota-kota besar saya selalu menyarankan adalah untuk memakai namanya filter air tambahan, sehingga kita bisa melihat pH air dalam tubuh kita. Kita harus tahu bahwa pH dalam darah kita adalah antara 7,35 sampai 7,45. Itu adalah pH dalam darah kita. Sehingga apa yang terjadi kalau kita memakai yang namanya air yang ada mengandung fluoride? Ini yang paling bahaya ya. Fluoride itu membuat apa yang terjadi kepada kita, kanker, infertility, bahkan masalah otak bermasalah dan masalah density kita punya tulang bermasalah. Jadi itulah sebabnya kita perlu ngecek air kita di rumah.
apakah air yang kita dipakai, yang kita perlukan di rumah itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Kenapa? Karena air itu sangat penting untuk menjaga, salah satunya adalah pH tubuh kita. Bayangkan kalau ketika kita pH tubuh kita minum air, misalnya air soft drink ya, banyak orang bilang saya sudah minum soft drink, saya nggak minum air putih. Soft drink itu biasanya rata-rata pH-nya 4 ke bawah. Jadi ketika dia masuk ke dalam darah dengan pH 4, apa yang terjadi? Darah kita yang harusnya pH 7 akan mengalami turun, itulah yang menyebabkan kanker. Itulah sebabnya kenapa sangat yang Tuhan inginkan adalah kita mengisi air ke dalam tubuh kita adalah air-air yang bersih. Nah, sekarang orang nanya, reverse osmosis itu apa? Itu reverse osmosis itu adalah air yang ditambahkan mineralnya. Sehingga apa? Ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, itu akan membuat kita punya tubuh dalam komposisi darah 7, pH 7. Lalu bagaimana dengan kita punya paru-paru? Paru-paru kita juga membutuhkan air. Kenapa? Hampir semua paru-paru kita yang namanya alveoli itu mengandung air. Lalu bagaimana kalau kita dehidrasi? Itu sangat ngeri sekali. Kenapa? Karena karbon dioksida yang akan kita keluarkan tidak akan maksimal, sehingga apa ketinggalan dalam tubuh kita akan menjadi sesak. Bahkan penarikan oksigen kita pun tidak maksimal. Itulah yang terjadi kenapa orang banyak sesak napas. Kurang minum. Lalu orang suka nanya, lalu saya kalau minum air harus kalau saya minum dengan air yang pakai mesin, kan sekarang ada namanya Kangen Water ya, itu mesin mahal sekali. Dan orang percaya kalau dia pakai itu pasti akan sembuh karena bisa membuat pH air bisa sampai 8-10. Tapi saudara-saudara harus tahu ya, ketika kita minum air, walaupun sekalipun hebatnya dengan air mesin alkali, kalau makanan kita yang kita makan mengandung makanan yang acid, yang asam melalui makanan-makanan junk food, apa yang terjadi? Maka tidak akan mengubah banyak bagi kesehatan kita. Itulah makanya kita harus memperhatikan apa yang kita minum juga, hati-hati karena sekarang keadaan di dalam dunia kita ini air-air yang Tuhan ciptakan adalah pertama kali adalah air yang penuh mineral yang memang dahsyat buat tubuh kita. Tapi karena orang-orang buang sampah, maka terjadi polusi di air, maka air-air itu menjadi tercemar dan tidak membuat tubuh kita menjadi sembuh. Nah, kira-kira minuman apa yang membuat kita dehidrasi? Ini. Minuman yang membuat kita dehidrasi adalah gula dan kopi. Jadi kalau kita makan apapun yang namanya gulanya tinggi, terus kita makan kopi, kita minum kopi, ini pasti akan membuat tubuh kita dehidrasi. Sebanyak apapun kau minum, tapi kalau kau makanannya mengandung ini 2, maka apa yang terjadi? Tubuhmu pasti akan dehidrasi. Itulah sebabnya tidak disarankan gula dan kopi itu menjadi makanan kita. Yang kita maksud sini adalah gula refined ya, refined sugar ini ya. Karena gula-gula ini semua ada di makanan hampir semua jajanan anak-anak maupun makanan orang dewasa maupun yang ada di junk food. Bahkan Indonesia sekarang lagi booming yang namanya minum kopi. Orang Advent udah nggak kelihatan bedanya lagi. Banyak yang minum kopi. Mereka pikir apa? Saya nggak bisa tidur atau gaya hidup mereka minum. Tetapi ternyata dengan memakan 2 komponen ini akan membuat apa? Dehidrasi berat bagi tubuh kita sebanyak apapun kita makan, kita minum air. Makanya sangat hati-hati sekali. Ada satu dokter namanya Dr. Batmandinejad, adalah seorang dokter India yang begitu luar biasa. Pasiennya dia datang ke dia punya klinik. Dia hanya tanya, sudah berapa banyak kau minum air? Mereka bilang, saya banyak minum air. Tapi setelah diteliti, dia bilang saya minum air 2 liter setiap hari. Tapi ternyata setelah diteliti yang dia minum adalah bir. Air beralkohol Tuhan tidak sarankan, memang karena sangat berbahaya ya. Selain gula dan kopi, itu alkohol sudah pasti tidak boleh. Karena pasti akan membuat kadar air dalam tubuhmu hancur. Bahkan semua yang di dalam akan membuat, termasuk saraf-sarafmu pun akan menjadi lemas. Itulah sebabnya ketika dia cek, ketika pasien itu dia bilang saya minum 2 liter setiap hari, ternyata yang dia minum adalah bir, ternyata yang dia minum adalah kopi, dan yang dia minum adalah teh. Apa yang terjadi? Tubuhnya sakit. Lalu dokter itu bilang, saya nggak kasih kamu obat, saya akan kasih kamu air minum. Jadi
Ketika dia sakit kepala, dia udah pusing, udah sesak napas, dia hanya kasih air minum. 15 menit sekali dia kasih air minum. Apa yang terjadi? Pasiennya sembuh. Itulah sebabnya dia menulis dalam bukunya, you are not sick, you are dehydrated. Jadi dalam buku itu begitu luar biasa. Dia bilang orang banyak sakit karena apa? Karena mereka kurang minum. Karena yang Tuhan desain tubuh kita adalah air jernih. Itulah makanya tadi dibilang di awal bagaimana Tuhan memberikan itu sebagai harta yang begitu luar biasa. Sehingga ketika manusia mengubahnya memakai minuman yang tidak sesuai dengan tubuhnya, apa yang terjadi? Terjadi dehidrasi berat. Itulah yang terjadi kepada anak buah saya salah satu di kantor. Ketika dia hamil, yang dia minum selama hamil adalah kopi. Saya udah bilang, kamu harus minum air putih. Karena apa? Ada plasenta di dalam perut bayimu untuk makan. Jangan minum kopi. Tapi dia bilang apa? Oh, saya kalau nggak minum kopi, saya nggak bisa. Bahkan lidah saya pahit untuk minum air putih. Saking tidak pernah minum air putihnya. Saya nggak bilang, kamu harus minum. Dia paksa nggak bisa, tapi dia tetap minum. Saya nggak bilang, ya udah. Karena saya sudah sampaikan, dia tidak mau menuruti apa yang saya bilang, saya biarkan. Apa yang terjadi? Ketika bayi itu lahir, dia memang hidup. Tetapi berapa minggu kemudian dia meninggal. Kenapa? Karena tidak terbentuk jantung dengan sempurna. Kenapa? Karena saya yakin bayi itu tidak mendapatkan nutrisi yang tepat yang dibutuhkan dia melalui ibunya, melalui darah yang baik. Kenapa? Karena dia tidak masukkan nutrisi, tidak membutuhkan air. Karena air sangat dibutuhkan untuk apa? Mengantarkan nutrisi itu ke dalam plasenta yang akan dipakai untuk memberikan makanan nutrisi kepada anaknya. Sedih. Cuman saya nggak bisa ngomong banyak. Tapi sampai sekarang dia hanya menyalahkan bahwa mungkin DNA-nya yang salah. Ya memang DNA-nya salah, rusak mungkin ya. Tapi akibat gaya hidup dia yang salah. Akibat apa? Dia terlalu sering untuk minum minuman yang tidak didesain oleh Tuhan untuk diisi kepada tubuh kita. Nah, ini saya mau membagikan ada satu video. Video ini sebenarnya sempat menjadi kontroversi ya kemarin di dunia per-YouTuban karena orang yang membuat percobaan air ini akhirnya minta maaf karena katanya membuat bahaya buat merek-merek tertentu. Jadi dia minta maaf, tapi dia bukan minta maaf karena bahayanya, karena katanya bisa membuat orang-orang yang kerja di perusahaan itu tidak bekerja. Jadi saya tidak melihat ada perbaikan, tapi ini saya berikan kepada saudara-saudara untuk saudara-saudara melihat bahwa air-air mineral pun yang dijual sekarang sangat berbahaya. Selain apa plastiknya yang kalau kena panas itu membuat polimer plastik itu akan cair dan masuk ke dalam air yang kita minum sehingga menyebabkan kanker, tetapi ternyata air-air yang sekarang pun mengandung banyak zat besi yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Ini saya bagikan. Nah ini gini. Ini kan Afilis ya, yang nggak ada besinya ya. Ini yang air punya ini ya. Diginiin nggak bakal nyala. Karena apa? Karena airnya tidak mengandung besi. Tapi kalau ini di mineral, kandungan besinya sampai 1400 ya. Oh iya Allah. Ya. Nah ini kandungannya tinggi banget. Tapi kalau aqua masih nyala, tapi cuma 200 cuma segini. Oh. Nah, ini mineral yang parah ya berarti. Nah sekarang untuk membuktikan bahwa isinya besi semua bagaimana? Ada alat untuk mengetahui kandungan besinya. Nah ini nih, kita lihat ya. Ini Afilis nih. Kita simpan di situ. 1 menit, lihat. Ini air Afilis yang bisa diminum, ini enggak. Gimana kita bisa sehat kalau yang diminum airnya paku direbus? Oh. Kita lihat ya, 1 menit aja kita lihat. Jangan, makanya air mineral itu banyak yang bohong. Saya semua mineral udah ambil semua, saya tes semua. Yang layak diminum itu cuma 4. Itu ya? Ini, Afid. termasuk boleh minum ya, Cleo. Cleo. Kalau Cleo itu kan cuma harganya mahal kan, 9 ribuan lah ya. Cleo, Fiji, Equil yang bisa diminum dan Afilis. Equil, iya. Kalau Fiji 1 botol gini 32.000. Equil juga sama, tapi kalau ini kan 9 ribuan. Tapi kalau Afilis ini 6 ribuan. Diminumnya juga airnya nikmat banget, beda nanti ya.
Oh, jadi gitu ya? Lihat, besinya keluar nih, Bu. Kalau nanti Ibu lihat sini aja. Ini air yang sudah ya yang mengandung besi ini. Ini jangan diminum ya. Apalagi minum obat, minumnya air ini. Bunuh diri namanya. Ya. Bikin Masya Allah. apa Indomie super mie. Saya sejak tahu air itu banyak yang bermasalah, makan bakso pun saya nggak berani. Kan bakso kan ada airnya. Kuahnya banyak kan. Kalau airnya air bener, kalau airnya air kompak, air pam, ya kayak begini nanti. Nggak beda. Ya, nanti besi yang keluar. Tuh, Masya Allah. tuh Tuh. lihat airnya. Setelah dimasukin. Nah ini berubah nggak nih air Afidis? Hafidis Pegang mulu. aja nih. Tetap dingin. Ya. Coba ini pegang. Masya Allah. Ini ada apinya. Iya. Jadi badan kita 78% isinya air. Nah, lihat tadi kita udah lihat ya bagaimana air-air sekarang pun kita harus hati-hati, apalagi air-air yang dijual gitu ya. Karena kita harus hati-hati ketika di dalam air yang kita minum itu banyak mengandung zat besi akan membentuk apa? Batu ginjal. Itulah sebabnya selalu carilah air yang mengandung mineral, di mana mineral-mineral yang tidak dibutuhkan sudah dikeluarkan. Sehingga apa? Air itu menjadi air bening yang memang dibutuhkan oleh tubuh tanpa embel-embel polusi. Itulah sebabnya makanya untuk kota-kota besar atau orang-orang yang tidak punya air gunung, cobalah mencari namanya air river osmosis atau yang disingkat dengan air RO. Karena di situ kita akan dilihat bagaimana pH air dalam dalam rumah kita apakah cukup sesuai dengan yang kita butuhkan. Ingat ya, tadi darah kita mengandung pH 7,35 sampai 7,45. Tidak boleh kurang dari situ. Jadi air-air yang kita minum harus mendekati pH itu. Karena kalau di bawah dari pH itu apa yang terjadi? Maka kita punya darah akan menjadi asam. Kalau asam itulah yang menyebabkan banyak sekali penyakit datang kepada tubuh kita. Sakit kalau udah acid ya, udah nggak alkali, udah asam, maka penyakit apa aja bisa datang kepada kita punya tubuh. Makanya harus hati-hati. Nah, fungsi air menurut Roh Nubuat. Ini Tuhan nggak pernah main-main ya. Dia selalu kasih semua kepentingan itu supaya kita umat-umat Tuhan tahu. Jadi dikatakan dalam bina makan dan diet, air dapat digunakan dengan berbagai cara untuk menghilangkan penderitaan. Meminum air hangat 2 gelas sebelum makan itu tidak pernah menyusahkan, malahan membawa kebaikan. Tadi saya udah bilang ya, sebelum makan, minum air. Jangan setelah makan langsung minum air. Jangan pernah lakukan itu. Kenapa? Karena pencernaan kita adalah tempat yang paling asam dan dia membutuhkan air hidroklorik asid yang dimana itu akan terbentuk kalau kita minum sebelum makan setengah jam. Nah ini lihat bagaimana Tuhan berikan tulisan bahwa ribuan orang telah meninggal karena kekurangan air bersih dan udara bersih. Mereka seharusnya hidup ya karena salah minum air, lebih banyak minum minuman kaleng atau minuman soft drink, maka apa? Banyak memang penyakit datang kepada manusia sekarang ini. Karena mereka tidak tahu. Seharusnya mereka hidup, tapi karena mereka kurang air, dehidrasi dalam tubuh, itulah membawa penyakit di mana-mana. Mereka memerlukan berkat ini supaya tetap sehat. Air itu membuat kita itu sehat. Mereka akan menjadi sehat dan berbahagia, bukan sakit-sakitan atau menderita, asalkan mereka mau disenangkan, mau meninggalkan obat-obatan, mau membiasakan diri dengan gerak badan di udara terbuka, mau masukkan udara ke dalam rumah pada musim panas dan musim dingin, dan mau menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan sebagainya. Ini luar biasa ya, bagaimana air itu penting sekali untuk kita minum, kita pakai ke dalam tubuh kita. Tetapi ternyata air bukan hanya cukup untuk kita hanya dalam waktu untuk kita minum, bukan hanya untuk metabolisme kita, tetapi ternyata air juga digunakan untuk bisa untuk menyembuhkan, kita pakai dalam kasus eksternal. Ya, banyak orang kalau sakit panas rata-rata langsung minum penurun panas, obat penurun panas. Tetapi ternyata Tuhan membuat panas tubuh itu adalah mekanisme imun sistem kita untuk melawan virus ataupun bakteri yang ada dalam tubuh kita, mikrob yang ada dalam tubuh kita. Sehingga apa? Ketika panas tubuh datang kepada kita, bukan dikasih obat penurun panas, yang kita lakukan adalah ini menurut Roh Nubuat. Jika dalam keadaan panas, sakit diberikan air minum sebanyak-banyaknya. Jadi bukan minum obat penurun panas. Banyak kasus orang demam panas karena dehidrasi orang minum. Jadi kalau ada orang demam panas, kasih dia air minum banyak.
Tapi jangan lupa sebelum dia minum air itu taruh garam di lidahnya. Jadi setiap kita minum, ya at least berapa kali banyak kita minum? 3 kali lah sehari. Misalnya kita pagi kita udah taruh garam, kita minum, siang kita taruh garam lagi di lidah, kita minum supaya apa? Air itu ditarik ke dalam kita punya sel tubuh. Jadi kalau kita kasih orang demam banyak minum, terus kita kompres dari luar, maka tidak akan ada penderitaan yang berkepanjangan. Kenapa? Karena ketika panas tubuh itu diturunkan, seharusnya panas tubuh itu dipakai untuk melawan penyakit, maka apa? Penyakit yang harus dilawan tidak terlawan. Sehingga banyak orang menderita. Seharusnya tubuh bisa melawan dan alami itu penyakit, tapi karena panas itu di stop, maka apa? Penyakit itu masih di dalam. Sehingga tidak tuntas dilawan oleh tubuh. Sehingga apa? Penderitaan berkepanjangan dan banyak nyawa yang dapat diselamatkan. Tapi ribuan orang telah meninggal dunia karena demam yang mengganas sampai habis bahan bakar yang menyalakan demam itu. Tenaga dikuras, orang pun meninggal dalam penderitaan yang amat sangat karena tidak diizinkan meminum air bersih untuk memuaskan dahaga yang membakar itu. Air yang digunakan untuk memadamkan api bangunan yang sedang terbakar itu sama dengan air yang digunakan untuk memuaskan dahaga yang membakar tubuh manusia. Jadi sebenarnya banyak orang yang bisa disembuhkan hanya dengan air. Tetapi caranya bagaimana banyak orang salah dan banyak orang tidak tahu bahwa air itu berhubungan erat dengan yang namanya garam, sodium, dan potasium. Itu di dalam semua ilmu pelajaran anatomi fisiologi jelas dibilang bahwa sodium adalah salah satu prekursor yang menarik glukosa yang bisa membuat proses dalam tubuhnya sehingga menarik glukosa itu bisa masuk ke dalam darah. Bayangkan kalau nggak ada air, gimana caranya kita punya tenaga? Kenapa? Karena glukosa itu pun masuk ke dalam darah kita membutuhkan air. Jadi ketika banyak kasus demam, banyak orang lemas. Kenapa? Karena kurang air, tapi tidak dikasih air untuk diminum. Dan yang sekarang yang sering sekali orang tidak lakukan, tetapi Tuhan berikan adalah hidroterapi. Hidroterapi ini adalah salah satu metode yang sangat luar biasa. Tadi saya sudah bilang bagaimana Tuhan ciptakan panas tubuh sebenarnya untuk melawan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kenapa? Ketika tubuh kita panas sampai mencapai 40 derajat, artinya apa? Tubuh kita akan dipaksa mengeluarkan yang namanya sel darah putih untuk mematikan namanya penyakit yang ada dalam tubuh kita. Tetapi bagaimana ketika kita sakit, kita tidak panas. Ciptakan panas itu dengan hidroterapi. Sehingga ketika tubuh kita panas mencapai 40 derajat, apa yang terjadi? Maka yang namanya proses metabolisme akan naik menjadi 400 kali lipat. Proses namanya pembuangan toksin akan mencapai 400 kali lipat. 400% ya. Dan proses penyembuhan akan mengalami kecepatan kesembuhan dengan baik. Itulah sebabnya hidroterapi itu luar biasa. Tidak perlu memakai obat-obat penurun panas, kita pakai hidroterapi, kita mampu apa? Menurunkan panas, kita mampu menghilangkan sakit, kita bisa memboost immunity kita bisa membuang toksin dalam tubuh kita, mengontrol stres kita, menyembuhkan penyakit arthritis atau masalah kita punya otot ya, menyembuhkan back pain, bahkan apa? Menyembuhkan sakit kepala. Semua kita punya organ tubuh kita akan menjadi pulih. Itulah sebabnya kenapa hidroterapi ini begitu luar biasa. Air Tuhan berikan untuk mengobati dan bahkan untuk kita minum. Nah, inilah yang saya pakai ketika kita mengalami pandemi COVID-19. Salah satu yang bisa menyembuhkan saya termasuk keluarga kami yang kena adalah kami menggunakan cara hidroterapi. Banyak orang yang bingung ya, gimana sih hidroterapi? Hidroterapi berbagai macam cara. Bisa kita mandi air panas, pakai shower, kita sampai benar-benar merah, baru 15 menit atau paling banyak 10 menit. Kalau ada orang sakit jantung, biasanya mereka nggak kuat ya, biasanya 5 menit aja jantungnya udah berdebar-debar. Yang penting sampai panas, merah, dan ambil ke air dingin 3 menit. Tapi ada salah satu cara juga kalau misalnya kita nggak punya shower, kita nggak punya apa-apa, bagaimana? Ada cara yang sangat murah. Ini saya bikin videonya memang saya sengaja karena banyak sekali orang bertanya gimana sih cara bikin hidroterapi ya. Karena apa? Mereka bingung, padahal hidroterapi ini adalah salah satu cara metode yang begitu luar biasa yang sangat bisa menyembuhkan ini.
kita. Ini saya bagi videonya. Oke, sore ini kita akan membuat video tutorial untuk hidroterapi. Yang kita butuhkan adalah termos air panas yang berisi air panas dan minyak kayu putih untuk dituangkan ke dalam termos. Nah, setelah termos air panas itu sudah mulai panas airnya, ayo panasin, Bo, ke dalam, ditaruh ke dalam panasnya itu. Oke. Termosnya ditaruh ke bawah, ya, ke bawah kursi. Kursi bisa bentuk begini, bisa kursi bentuk plastik warna putih yang ada bolong tengahnya. Lalu yang pertama lakukan adalah ambil handuk. Ambil handuk, terus dililit ke badan bawah, Bo bantu opung. Dililit. Oke, lalu ambil handuk lagi, dililit di badan atas. Oke. Dililit di badan atas. Oke. Setelah dililit, oke. Setelah dililit, lalu ditutup dengan plastik hitam. Oke. Oke. Oke, lalu dimasukkan dengan plastik hitam. Oke, dengan plastik hitam. Kepala. Lalu dililit lagi dengan spray. Enggak. Teruskan dengan spray di luar. Dililit lagi dengan spray, Bo. Dari kaki sampai ke badan supaya tidak kena. Oke, lilit, lipat, lilit. Buka. Oke, lilit. Lilit. Oke, tunggu biarin aja dulu, Bik. Contoh, lilit. Oke, lilit. Oke. Setelah dililit sampai bawah. Oke. Maka didudukkan ke kursi. Oke. Lalu ambil itu ya bed cover. Ditutup dengan bed cover seluruhnya. Ditutup dengan bed cover seluruhnya, ya, tutup. Ya. Ditutup dengan bed cover. Ditutup. Habis itu ambil handuk dulu, tutup. Ambil handuk, tutup kepala. Tutup kepala. Dan ini di steam selama 15 menit sampai seluruh badan keringat. Setelah 15 menit mandi dengan air dingin. Hanya seperti semudah itu. Bisa dicoba di rumah, silahkan mencoba. Oke, jadi ketika dengan cara ini pun kita bisa melakukan di rumah, ya. Kita nggak perlu cari steam yang mahal yang biasanya orang pakai gitu ya. Kalau di salon-salon atau tempat-tempat kecantikan mereka pakai, memang sudah ada steam, alatnya steam. Tapi ini adalah salah satu cara yang luar biasa sekali untuk meningkatkan imun sistem kita. Sehingga ketika dalam pandemi kita COVID ini, dengan cara ini, mampu tubuh kita, imunnya akan bangkit dan mampu melawan COVID itu sendiri. Sudah banyak orang yang disembuhkan dengan metode ini dan begitu luar biasa. Dan kira-kira ada cara lain nggak? Ada cara lain. Kompres panas dan dingin. Jadi kalau misalnya saya sakit kepala, itu kan biasanya ada di kepala kita darahnya nggak lancar. Maka apa yang kita lakukan? Ambil air panas, bikin benar-benar panas sesuai dengan yang kaki kita bisa tahan panasnya, dan bikin satu lagi ember yang isinya air diisi dengan es. Sehingga ketika kaki kita kena dengan air panas selama 15 menit, maka otak akan bikin sinyal, ada bahaya di bawah. Kenapa panas sekali di bawah? Berarti ada yang harus dibunuh. Jadi dia akan kirim darah ke sana, imun sistemnya di bawah sana, sehingga apa? Yang tadinya darah tidak lancar di otak akan turun ke kaki,
maka akan membuat lancar di kepala. Itu akan menghilangkan sakit kepala. Lalu kita pindahkan lagi itu ke dingin. Setelah kita rileks kan bisa panas kita akan merasa ngantuk, maka pindahkan kaki itu ke air dingin. Ketika air dingin akan membuat shock terapi lagi kepada kaki kita. Maka tubuh akan, wah ini terlalu dingin, mereka akan keluarkan lagi imun sistem. Itulah kan yang menyebabkan sakit kepala pun bisa hilang. Bahkan waktu saya pernah di rumah, saya pernah mesin cuci rusak, saya harus nyuci banyak sekali, saya cuci, bikin tangan saya mengalami namanya tegang otot, sehingga saking sakitnya saya nggak tahan lagi, saya coba dengan terapi panas dingin. Luar biasa sekali ketika saya melakukan terapi itu selama 2 jam, panas dingin ganti-gantian, maka yang namanya tegang otot itu hilang. Saya rileks dan saya bisa tidur malam itu dengan nyaman, karena tadinya sakit sekali. Bagaimana luar biasanya Tuhan memberikan air ini. Jadi kita nggak usah bilang dengan metode obat-obat seperti apa, ternyata Tuhan kasih air itu sebagai obat yang begitu luar biasa dan dahsyat yang Tuhan pakai untuk apa? Melindungi kita dari penyakit. Nah, bagaimana dengan manfaat mandi dengan air? Nah, ini ya. Di dalam Roma Nubuat kita dikatakan juga kebanyakan orang akan mendapat manfaat dari mandi air sejuk atau suam-suam kuku setiap hari, pagi dan sore. Gantinya menambah kemungkinan mengalami pilek, mandi yang dilakukan secara teratur itu akan melindungi terhadap pilek, karena mandi melancarkan peredaran darah. Darah ditarik ke permukaan sehingga aliran darah lebih mudah dan lancar. Pikiran dan tubuh sama-sama disegarkan, otot-otot menjadi lentur, otak menjadi lebih cerdas. Mandi adalah penenang saraf, mandi membantu usus besar, lambung, dan hati, serta memberikan kesehatan dan tenaga kepada masing-masing organ dan melancarkan pencernaan. Ayo, nggak boleh malas mandi ya. Banyak orang malas mandi, aduh dingin, aduh kalau mandi malam nanti bikin sakit, nanti bikin rematik. Salah. Mandi sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Lakukanlah pagi dan sore. Atau sebagai habis olahraga juga keringat mandi. Kenapa? Sangat membantu melancarkan peredaran darah. Tetapi jangan mandi habis makan. Kenapa? Karena apa? Darah yang dibutuhkan untuk mencerna makanan itu akan ditarik ke atas sehingga membuat pencernaan tidak berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu mandilah sebelum makan supaya proses itu berjalan dengan baik. Jadi jangan terbawa dengan hoax-hoax yang beredar bahwa mandi itu bahaya, mandi itu nggak bagus. Ternyata mandi itu membuat otot lentur, otak juga cerdas. Makanya orang sakit jiwa pasti nggak mandi. Kenapa? Ya ternyata salah satu yang buat orang seperti itu ya nggak mandi makin sakit. Itulah sebabnya penting sekali air untuk menenangkan saraf kita, membantu usus, lambung, dan melancarkan pencernaan. Jangan lupa mandi dan jangan malas mandi. Karena penting sekali mandi dengan air. Tuhan kasih itu karena dia sudah desain tubuh kita dengan baik sekali. Nah, ini adalah slide terakhir yang saya mau bagikan. Bagaimana dalam keadaan sehat atau sakit, air bersih adalah salah satu berkat surga yang paling utama. Penggunaannya yang tepat akan meningkatkan kesehatan. Itulah minuman yang disediakan Allah untuk memuaskan rasa haus bagi hewan maupun manusia. Minumlah air dengan bebas. Itu akan menolong memenuhi kebutuhan tubuh dan membantu alam untuk menangkal penyakit. Penggunaan air di luar tubuh adalah salah satu cara yang paling mudah dan paling memuaskan untuk mengatur peredaran darah. Mandi air sejuk atau air dingin adalah obat penguat paling mujarab. Mandi air hangat akan membuka pori-pori sehingga menolong pembuangan sampah-sampah dari dalam tubuh. Baik itu mandi air hangat atau mandi air biasa, keduanya akan menenangkan saraf, mengimbangkan peredaran darah. Tetapi banyak orang yang tidak pernah belajar dari pengalaman tentang pengaruh yang bermanfaat dari penggunaan air. Malahan mereka takut akan air. Memerlukan sedikit kerepotan yang banyak orang tidak suka melakukannya. Tetapi jangan ada orang yang merasa bebas karena tidak mengetahui atau lalai dalam soal ini. Ada banyak cara penggunaan air untuk menghilangkan rasa sakit dan mengobati penyakit. Semua orang harus pintar dalam pemanfaatannya dalam perawatan sederhana di rumah. Khususnya kaum ibu. Kaum ibu kan, ibu ini memang salah satu tonggak di rumah tangga ya. Mereka harus mengetahui bagaimana cara merawat keluarga waktu sehat dan waktu sakit. Itulah sebabnya jangan ragu-ragu untuk belajar bagaimana kita menyembuhkan dengan air saja. Ternyata darah kita bisa dilancarkan. Kalau darah kita lancar, apa yang terjadi? Maka tubuh kita akan mengalami yang namanya
pengiriman nutrisi akan baik, darah lancar akan membuat apa? Tubuh kita menjadi sehat, maka pikiran kita pun akan menjadi jernih. Itulah sebabnya jangan lupa minum air. Gunakan air sebagai obat dan jangan lupa mandi. Kenapa? Karena tubuh kita semua ini memerlukan air dan komponen darah utama kita adalah darah, dia sangat membutuhkan air. Jangan sampai tidak minum air supaya saudara-saudara tidak sakit. Itu yang saya bagikan dan saya kembalikan kepada moderator. Kalau ada pertanyaan, silahkan.